Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita sudah menginjak minggu ke-9 dengan topik ke-9, yaitu topik terakhir yang akan kita pelajari untuk kuliah manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Kita mulai kuliah ini dengan pemodelan proses bisnis, kemudian kita lanjutkan dengan penemuan model proses, kemudian kita lanjutkan dengan simulasi proses bisnis, forecasting, dan kita akhiri kuliah ini dengan peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Peningkatan kinerja proses juga akan kita pecah menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua di nanti akan kita pelajari pada topik ke-10 atau minggu ke-10, minggu terakhir. Untuk peningkatan kinerja proses ini adalah penutup, di mana setelah kita berhasil memodelkan, menemukan, membuat klaster jika diperlukan, kemudian kita forecasting, yang terakhir kita dapat melakukan optimasi waktu dan biaya. Yang paling sederhana, kita akan lakukan peningkatan kinerja proses dengan Microsoft Excel, jadi hitung-hitungannya dengan Microsoft Excel, tidak dengan tools atau Kakas Bantu, karena memang untuk optimasi ini Kakas Bantunya bervariasi dan metodenya juga bervariasi, tapi paling tidak kita harus mengetahui bagaimana sih cara menghitung dengan, hitung-hitungan yang sederhana atau metode yang sederhana untuk mendapatkan optimasi waktu dan biaya yang baik. Untuk learning outcomes, topik ke-9 dan ke-10 yaitu tentang peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Para peserta kuliah mampu menjelaskan dan menerapkan metode optimasi waktu dan biaya pada proses bisnis perusahaan atau organisasi. Untuk topik ke-9 atau minggu ke-9, kita akan mempelajari mengenai dua subtopik, yaitu Critical Path Method atau CPM dan timestamp atau waktu. Waktu ini ada dua, biasanya kita gunakan di dalam manajemen proses bisnis, yaitu single timestamp dan double timestamp. Untuk materi pertama, kita bahas dulu tentang CPM atau Critical Path Method. Kita langsung masuk ke materinya. Kita langsung mulai untuk materi minggu ke-9, yaitu peningkatan kinerja proses bagian pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan di intro tadi, untuk learning outcomes-nya minggu ini adalah para peserta kuliah atau kursus mampu menjelaskan dan menerapkan metode optimasi waktu dan biaya pada proses bisnis perusahaan. Kemudian yang akan kita pelajari pada minggu ini ada dua topik atau subtopik ya. Yang pertama adalah Critical Path Method atau CPM, yang kedua adalah timestamp. Nah, mungkin timestamp ini tidak asing lagi bagi Anda semua karena sudah 8 minggu kita bermain mengolah event log yang sama. Di dalam event log ada timestamp-nya. Nah, timestamp itulah yang kita gunakan untuk peningkatan kinerja proses. Jadi hampir sama seperti minggu lalu ya, saya sampaikan bahwa simulasi CPN Tools berfokus pada waktu. Demikian juga dengan peningkatan kinerja proses. Waktu akan menjadi salah satu atribut atau unsur yang penting untuk bisa melakukan optimasi tersebut, dan rata-rata optimasinya kan pasti seputar cost, dan time atau waktu dan biaya. Let's start our class. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai Critical Path Method atau CPM. Cara meningkatkan kinerja perusahaan selalu menjadi bidang penelitian yang paling populer, ya favorit ya untuk setiap peneliti selama beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti telah memeriksa kinerja perusahaan dari berbagai perspektif. Jadi dari berbagai perspektif ini bisa dengan tekniknya itu teknik yang lain ya, tidak harus manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah proses untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam organisasi kontemporer. Manajemen kinerja adalah bagian mendasar dari BPM, terutama menerjemahkan strategi ke dalam hasil operasional, diagnosis organisasi, dan pembuatan rencana aksi, pemantauan, pemberian umpan balik, berkomunikasi, dan memotivasi orang melalui penghargaan berbasis kinerja.
Pengukuran kinerja sebagai proses mengukur efisiensi dan efektivitas tindakan. Pengukuran kinerja adalah proses yang digunakan untuk menentukan status suatu atribut atau atribut dari objek pengukuran yang dilakukan. Pengukuran kinerja berasal dari dunia bisnis dengan Performance Measure System atau PMS yang awalnya dirancang dan dibuat dari perspektif bisnis berbasis laba. Kinerja bisnis diukur dengan 3 dimensi termasuk kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, dan kinerja operasional potensial atau peningkatan produk ataupun proses. Kemudian kita lihat critical path method. Critical path method adalah teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total yang dibutuhkan proyek tersebut dari mulai hingga selesainya. Critical path sendiri dalam sebuah proyek adalah jalur terpanjang di dalam network diagram. Critical path didapatkan dari sebuah diagram jaringan atau network diagram yang memperlihatkan hubungan dan urutan aktivitas-aktivitas di dalam suatu proyek. Secara umum, network diagram digambarkan dengan menggunakan activity on node atau AON dan activity on a row atau AOA. Pada AON, aktivitas proyek direpresentasikan dengan titik atau node. Sementara pada AOA, aktivitas kegiatan direpresentasikan dengan tanda panah atau row. Aktivitas proyek yang mendahului atau menjadi syarat dilakukan aktivitas lainnya disebut dengan predesesor. Jadi, critical path method itu erat kaitannya dengan network diagram. Pernah ya saya bahas sebelumnya masalah network diagram ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah AOA dan AON. Jadi activity on node dan activity on a row. Jadi ada 2 model untuk critical path. Nah, kita lihat apa sih bedanya AON dan AOA. Nah, ini adalah bentuk serial atau sekuensial, ini adalah AOA, ini adalah AON. Ini adalah bentuk join AOA, ini adalah bentuk join AON. Nah, di sini ini ya adalah AOA untuk split, ini adalah AON untuk split. Kemudian kita teruskan. Untuk bentuk serial, AOA dan AON diperlihatkan 3 aktivitas yaitu STU. STU. Nah, untuk gambar AOA dan AON ini sama-sama bisa terlihat bahwa aktivitas S merupakan predesesor bagi aktivitas T. Aktivitas T adalah predesesor bagi aktivitas U. Jadi pendahulunya predesesor itu. Jadi ini juga ya. T predesesornya S, U predesesornya T. U predesesornya T, T predesesornya S. Baik untuk AOA dan AON. Kemudian untuk bentuk join AOA dan AON. Bisa dilihat lagi, aktivitas S dan T menjadi predesesor bagi aktivitas U untuk AOA dan AON. Jadi U, ST predesesornya U, ST. Jadi sebetulnya antara AOA dan AON ini predesesornya sama, yang membedakan hanya bentuk notasi atau simbolnya. Karena memang konsepnya beda ya, yang satu node, yang satu row. Kemudian bentuk split, kalau split maka ini UTU predesesornya S, ini TU predesesornya S. Untuk AOA dan AON bentuk split sama juga predesesornya. Kemudian critical path method, pada course ini manajemen proses bisnis, model dan simulasi menggunakan jenis AON atau yang berbasis node bukan row untuk menentukan critical path pada jaringan atau proses bisnis yang digunakan yang berguna untuk menentukan durasi dari proses bisnis tersebut. Selain digunakan untuk menentukan durasi dari proses bisnis, salah satu metode CPM yaitu Crashing Project digunakan sebagai dasar untuk optimasi durasi. Dasar yang digunakan yaitu perhitungan cost slope dan time slope yang akan digunakan untuk menjadi konstanta dalam model matematika dari linear dan non-linear programming. Karena memang kita melakukan optimasi ya, optimasi yang paling sering digunakan adalah linear dan non-linear programming. Kemudian kita lihat timestamp. Timestamp adalah urutan karakter
yang menunjukkan tanggal dan atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi. Jadi ada kegiatan, ada waktunya, ada waktunya. Nah, penyimpanan waktu itu akan berbeda tergantung dari perusahaan dan juga sistem informasi yang merekam peristiwa atau kegiatan tersebut. Timestamp adalah waktu di mana sebuah event dicatat oleh sebuah komputer, bukan waktu dari peristiwa itu sendiri. Nah, di sini bedanya, kadang-kadang ketika memang kita mengeksekusi dengan menggunakan sistem, maka yang akan dicatat oleh komputer adalah waktu action tersebut dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan ada beberapa SOP yang harus dilakukan atau dieksekusi di lapangan sehingga tidak bisa menggunakan sistem. Jadi masih manual. Kemudian petugasnya akan mencatat lognya pada bukunya atau pada catatannya. Kemudian nanti setelah pulang kembali ke kantor akan menginputkan waktu peristiwa tersebut terjadi. Nah, timestamp memfasilitasi baik yang tersimpan langsung maupun hasil eksekusi lapangan. Dalam banyak kasus, perbedaannya mungkin tidak penting. Waktu di mana suatu peristiwa direkam oleh sebuah timestamp, misalnya menandatangani sebuah file log, harus sangat-sangat dekat dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut dicatat. Hampir sama seperti berita acara ya. Itu kan harus sama seperti apa yang terjadi pada saat acara tersebut berlangsung. Data untuk timestamp biasanya disajikan dalam format yang konsisten, sehingga mudah untuk perbandingan dua catatan yang berbeda dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Praktek rekaman cap waktu atau timestamp tersebut harus konsisten dengan data yang sebenarnya, disebut juga dengan timestamping. Timestamp biasanya digunakan untuk menandakan peristiwa, dalam hal ini setiap peristiwa di log ditandai dengan sebuah timestamp. Dalam file sistem, timestamp mungkin berarti tanggal, waktu, atau hari tersebut disimpan atau dicatat. Kemudian kita lihat contoh dari timestamp. Nah, ini ya contohnya timestamp, mungkin tidak asing lagi. Jadi ada tahun, bulan, tanggal, kemudian jamnya berupa jam, menit, detiknya juga boleh kalau ada seperti ini. Kemudian waktunya ya, boleh disertakan, boleh tidak. Biasanya kalau Indonesia mungkin WITA atau WIB atau WIT seperti itu ya. Mungkin ada UTC, ada KST, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari timestamp, nih ya, timestamp. Kemudian kita baca keterangannya atau kita lihat keterangannya. T0A1 ini artinya waktu pelaksanaan aktivitas A1 dimulai. T1A1 adalah waktu selesai pelaksanaan aktivitas A1. T0A2 waktu mulai pelaksanaan aktivitas A2. T1A2 waktu selesai pelaksanaan aktivitas A2. Sedangkan WA2 adalah waiting time aktivitas A2. Nah, waiting time ini biasanya ketika satu proses sudah selesai, ke proses berikutnya ada jedanya dulu. Nah, jeda itulah yang disebut dengan waiting time. Maka di sini waiting time A2, waiting time A3, waiting time A4. Definisi umum tentang timestamp, execution time atau service time. Waktu selama berlangsungnya perintah eksekusi dari awal mulai proses hingga prosesnya selesai. Itu adalah execution time atau waktu eksekusi. Durasi eksekusi diperoleh dengan mengurangkan output dari aktivitas dengan aktivitas. Jadi misalkan seperti ini tadi, waktu eksekusinya apa? T1A1 dikurang T0A1. Ini adalah contoh salah satu waktu eksekusi. Jadi berapa lama sih proses pelaksanaan aktivitas A1, maka T1A1 dikurang T0A1. Dan selanjutnya atau seterusnya. Misalnya aktivitas A memiliki aktivitas B sebagai output, maka durasi eksekusi aktivitas A adalah waktu awal eksekusi aktivitas B dikurangi dengan waktu awal eksekusi aktivitas A. Kemudian ada yang namanya waiting time di timestamp. Seperti contoh ini tadi ya, ada waiting time-nya. Waiting time adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses selama menunggu di ready queue. Semakin kecil waiting time, semakin baik. Pada proses bisnis peti kemas,
yang menjadi contohnya kita ya. Waiting time adalah waktu tunggu sebuah kapal menunggu atau mengantri untuk bersandar di dermaga, kemudian melakukan proses bongkar muat barang atau kontainer tersebut yang ada di kapalnya. Kemudian ada lagi definisi sojourn time pada timestamp. Sojourn time adalah total waktu untuk keseluruhan pelaksanaan proses dari awal hingga akhir, juga termasuk waiting time. Jadi, rumusnya untuk sojourn time ini adalah execution time plus waiting time. Jadi, untuk sojourn time, execution time-nya harus diketahui, kemudian waiting time-nya harus diketahui. Maka barulah bisa kita dapatkan waktu sojourn atau sojourn time. Nah, ini adalah contoh perhitungan timestamp di PROM. Bisa kita lakukan dengan analisis performance with Petrinet. Jadi kita bisa tahu average, mean, max, standar deviasi, waiting time, execution time, dan sojourn time. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Dasarnya. Kemudian untuk timestamp ada yang namanya single timestamp. Single timestamp ini artinya apa? Waktu mulai sebuah aktivitas di dalam proses bisnis yang dicatat di dalam event log. Ilustrasi dari single timestamp seperti ini. Jadi untuk aktivitas A, B, C, D hanya ada waktu mulainya. Jadi hanya ada waktu mulainya, ini mulainya 1.12, ini mulainya mungkin sekitar jam 3 ya, kemudian ini mulainya sekitar 3.45, ini sekitar mulainya sekitar 6.15 atau 6.10. Bagaimana dengan double timestamp? Double timestamp adalah waktu mulai dan selesai. Jadi tidak hanya waktu mulai, tapi juga waktu selesai dicatat di event log. Tentunya kalau kita lihat double timestamp atau single timestamp, maka dengan kita menggunakan double timestamp atau perusahaannya menggunakan atau merekam double timestamp akan mudah untuk mendapatkan execution time dan waiting time-nya. Sehingga sojourn time-nya juga mudah untuk didapatkan. Berbeda dengan single timestamp. Single timestamp, waktu selesainya tidak diketahui, sehingga bagaimana cara kita mendapatkan execution time, itulah yang menjadi tantangan kita. Nah, ini adalah contoh dari double timestamp. A mulai dari 1.12 sampai 2.24, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita mau mencari execution time, 2.24 dikurang 1.12. Kemudian untuk yang waiting time, 3.36 dikurang 2.24. Nah, seperti itu. Lebih mudah ya kalau kita punya double timestamp dibanding single timestamp. Nah, berikutnya ada frasa atau istilah umum activity lifespan atau durasi. Apa itu? Activity lifespan adalah selisih waktu akhir dan mulai sebuah aktivitas atau durasi di dalam proses discovery, proses mining. Biasanya di sebuah event log hanya terekam waktu mulai sebuah aktivitas, sedangkan waktu selesai sebuah aktivitas di dalam proses bisnis tidak tertulis secara eksplisit, sehingga diperlukan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghasilkan event log yang komplit ya, yang memiliki informasi waktu eksekusi mulai dan selesainya suatu aktivitas. Oke, kita lihat hands-on lab-nya masih sama dengan menggunakan file yang ada pada dataset MOC tentang course manajemen proses bisnis modal dan simulasi. Silahkan masukkan file Excel, carilah waiting time, execution time, dan sojourn time dengan menggunakan PROM. Kalau dengan menggunakan PROM gampang ya, langsung dimasukkan ke PROM-nya bagian analisis performance with Petrinet. Maka akan langsung muncul waiting time, execution time, dan sojourn time-nya. Setelah ketemu, maka selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana membuat double timestamp event log. Nah, ini adalah pertanyaan yang harusnya akan menjadi challenge untuk kalian, untuk Anda semua peserta kelas ini, bagaimana cara untuk membuat double timestamp dari single timestamp. Tadi yang saya ilustrasikan adalah kalau kita punya
double timestamp akan lebih mudah dibanding single timestamp. Kalau kita hanya punya single timestamp, bagaimana caranya membuat double timestamp untuk bisa memudahkan proses peningkatan kinerja proses atau proses optimasi tersebut. Nah, ini silahkan dicari dari berbagai sumber referensi yang sudah saya cantumkan di MOC. Ada beberapa file paper juga yang saya kerjakan yang sudah diterima dan berhasil publish yang berkaitan dengan optimasi timestamp ini. Jadi mungkin bisa membantu Anda semua menjawab bagaimana cara membuat double timestamp event log dari single timestamp event log. Ini kembali saya tuliskan Kakas Bantu dan studi kasus yang kita gunakan, walaupun ini sebetulnya harusnya sudah kalian miliki semua ya, karena kita sudah berada pada minggu ke-9, cuma untuk yang masih belum atau terhenti di tengah-tengah mungkin, silahkan kembali fokus, bisa download Kakas Bantu lewat slide PPT minggu ke-9, atau lihat di MOOC kelas di tentang course halaman awal, bukan halaman awal ya, bagian atas kelas, itu sudah lengkap saya tuliskan ini semua plus juga datasetnya. Jadi tinggal di-download kemudian dicoba setelah Kakas Bantunya itu selesai diinstal semuanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di minggu ke-9 ini, peningkatan kinerja proses bagian pertama. Untuk minggu depan kita lanjutkan peningkatan kinerja proses bagian kedua dengan subtopik yang baru. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti, paling tidak sudah paham apa itu critical path method dan apa itu timestamp dengan segala definisi atau istilah yang sering digunakan di dalam implementasi timestamp tersebut. Saya akhiri untuk pertemuan minggu ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang sekaligus pertemuan terakhir di minggu depan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.